Halo, berjumpa lagi dengan saya Doni Nurhamsyah di channel YouTube Doni Nurhamsyah. Edisi video pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara kita memperpanjang atau memperbarui surat tanda registrasi perawat khususnya dalam waktu tidak lebih dari 8 jam ya. Jadi beberapa waktu yang lalu kebetulan surat tanda registrasi saya sebagai perawat habis ya sahabat, sehingga untuk itu, meskipun saya bekerja di institusi pendidikan, ternyata STR atau surat tanda registrasi ini sangat diperlukan, gitu ya. Oleh karena itu, beberapa waktu yang lalu saya mencoba melakukan pengurusan STR, dan ternyata pengalaman saya kemarin melakukan pengurusan STR di MTKI itu hanya membutuhkan waktu tidak lebih dari 8 jam. Nah, ini ya, mudah-mudahan sharing saya kali ini bisa membantu sahabat sejawat perawat khususnya, dan umumnya untuk semua tenaga kesehatan yang ada di Indonesia, karena pada prinsipnya semua tenaga kesehatan itu harus mempunyai STR, dan ketika habis STR-nya harus diperpanjang juga. Kemudian mekanisme pengurusannya pun hampir sama untuk semua tenaga kesehatan yang ada di Indonesia. Oke, jadi terkait dengan STR ya sahabat ya, yang pertama kali agar sahabat bisa melakukan pengurusan STR dengan cepat gitu ya, seperti pengalaman saya memasukkan sekitar pukul setengah 9 pagi atau 8.30 pagi, itu sekitar sore hari gitu ya, jam setengah 5 atau jam 4 itu sudah selesai STR saya, dan STR-nya sudah siap untuk di-download gitu ya. Dan yang perlu sahabat ketahui adalah untuk saat ini STR itu tidak disediakan dalam bentuk hard copy ya, jadi kita yang mengurus STR itu hanya diberikan e-STR atau electronic STR yang bagaimana kita harus mendownloadnya di dalam website MTKI gitu ya. Jadi sahabat jangan berharap untuk saat ini mendapatkan STR yang dikirimkan ke alamat rumah sahabat semuanya. Jadi sekitar periode pertengahan 2021 kemarin itu masih menggunakan yang hard copy, sehingga ketika sahabat mengurus itu begitu jadi STR akan dikirimkan ke rumah sahabat atau ke alamat tinggal. Tapi semenjak pertengahan 2021 ke sini itu pengurusan STR akan diberikan e-STR ya. Jadi ini lebih mudah untuk kita semuanya. Nah, kira-kira apa sih yang saya lakukan sehingga pengurusan STR saya itu tidak melebihi waktu 8 jam gitu ya, atau dalam satu hari saja STR saya sudah jadi. Oke, jadi untuk mendapatkan kesempatan pengurusan STR yang cepat, hal yang paling harus kita siapkan adalah terkait dengan persiapkan syarat-syaratnya ya sahabat ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya spesial membahas terkait dengan syarat-syarat untuk perpanjangan STR ya. Ini tentunya tidak hanya keperawatan, untuk semua tenaga kesehatan yang ada di Indonesia tentunya ini sama prosesnya ya. Jadi syarat-syarat yang harus sahabat persiapkan gitu ya agar bisa seperti saya cepat pengurusannya itu sesuai dengan yang ada di website MTKI ya atau KTKI. Jadi sahabat bisa masuk ke dalam website ktki.kemkes.go.id ya, di sana sudah dijelaskan secara detail terkait dengan syarat-syarat yang diperlukan untuk perpanjangan STR. Nah, sekarang bagaimana sih supaya kita udah punya syaratnya gitu ya, tetapi pengurusan juga bisa cepat gitu ya, karena saya dapat pengalaman dari kolega-kolega saya juga ada yang mengurus itu membutuhkan beberapa hari waktunya gitu ya. Oke, jadi setelah saya coba analisis, ternyata penyebabnya adalah kesesuaian terkait dengan persyaratan ya sahabat ya. Di antaranya misalnya begini, di dalam perpanjangan STR gitu ya, itu ada syarat yang pertama pas foto 4x6 latar belakang merah, kemudian posisinya tegak. Jadi ada beberapa kolega yang itu mengirimkan fotonya tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh KTKI, sehingga STR-nya memerlukan revisi. Itulah yang membuat prosesnya menjadi lebih lama ya sahabat ya. Jadi ketika dari KTKI meminta foto pas foto 4x6 kemudian latar belakang merah, posisi tegak menghadap ke depan, maka sahabat wajib mengikuti seperti itu. Kemudian ada ukuran maksimal ya. Jadi di KTKI itu memfasilitasi dengan ukuran maksimal 200 KB ya, jangan sampai lebih sahabat. Kemudian formatnya itu yang diterima adalah PNG, JPG atau JPEG ya. Jadi pastikan sahabat mengikuti format tersebut. Nah, itu dipastikan nanti tidak ada revisi dalam pengurusannya. Kemudian syarat kedua, ini umum ya untuk semua tenaga kesehatan. Ada 2 syarat umum.
Yang kedua adalah kartu tanda penduduk atau scanan kartu tanda penduduk gitu ya. Ini ada ketentuan yaitu ukuran maksimal 1 MB, kemudian formatnya adalah PNG, JPG atau JPEG gitu ya. Jadi itu wajib diikuti formatnya termasuk ukuran yang diminta oleh KTKI gitu ya. Nah, kemudian untuk syarat perpanjangan ini khusus untuk yang keperawatan atau perawat. Ini yang diminta adalah surat keterangan sehat dari dokter ber-SIP ya. Formatnya adalah PDF dengan ukuran maksimal 1 MB. Jadi pastikan sahabat memenuhi syarat ini gitu ya. Sepertinya dari tenaga kesehatan lain juga sama, memerlukan surat keterangan sehat. Tapi kalau yang pengalaman saya mengurus STR terkait dengan STR perawat, yang diminta adalah surat keterangan sehat dari dokter ber-SIP itu dengan ukuran 1 MB dengan format PDF. Dari mana kita mendapatkan surat sehat ini? Yang paling mudah adalah sahabat bisa berkunjung ke puskesmas terdekat. Ya, kemarin pengalaman saya mengurus ke puskesmas itu hanya mengeluarkan sedikit biaya, ya, Rp16.000 kita sudah difasilitasi untuk pemeriksaan kesehatan dan mendapatkan surat keterangan sehat dari dokter ber-SIP. Ya, silakan datangi atau kunjungi puskesmas terdekat. Kemudian syarat khusus berikutnya adalah STR lama. Jadi STR lama itu bisa dalam bentuk apapun, scanan gitu ya, itu boleh. Tapi yang penting formatnya kita harus convert ke dalam PDF ya, dengan ukuran maksimal 1 MB gitu ya. Kemudian syarat berikutnya adalah surat rekomendasi kecukupan SKP. Nah ini ya, jadi barangkali setiap tenaga kesehatan itu berbeda. Kalau di perawat, kita sebelum mengurus ke KTKI atau MTKI ini justru harus menyelesaikan dulu di organisasi profesi, yaitu PPNI. Jadi kita mengumpulkan kegiatan-kegiatan kita selama 5 tahun terakhir gitu ya dalam periode STR, kemudian kita input ke dalam sistem web PPNI, yang kemudian dia akan diverifikasi oleh DPD dan juga DPW. Ketika kita berhasil diverifikasi, maka dari DPW PPNI daerah kita akan memberikan surat rekomendasi. Nah, surat itu biasanya sudah otomatis ya masuk ke KTKI. Jadi pengalaman saya ketika pada tahap memasukkan surat keterangan kecukupan SKP, itu otomatis nomor SKP-nya masuk ke dalam website KTKI. Jadi yang penting kita melakukan pengurusan terlebih dahulu di dalam organisasi profesi ya sahabat ya. Itu harus diurus sebelum sahabat mengurus ke MTKI atau KTKI. Nah itu adalah untuk perpanjangan STR. Pada intinya adalah sahabat pastikan untuk mengikuti syarat-syarat ini termasuk dengan ukuran file, kemudian format file. Insya Allah kalau sahabat mengurus dengan sesuai dengan permintaan dari KTKI atau MTKI, prosesnya tidak akan panjang. Ya, dan kemudian saya sarankan untuk mengurus dari pagi, ya, dari jam 8 pagi misalnya diurus, di-input. Nah, mudah-mudahan sore hari sudah didapatkan STR dari sahabat semuanya, ya. Kemudian yang perlu jadi perhatian juga adalah pada saat pembayaran. Jadi ketika kita perpanjangan STR, itu kita dikenakan biaya administrasi sebesar 100.000 gitu ya. Nah, 100.000 ini mekanisme transfernya tidak menggunakan transfer biasa dan bukan juga menggunakan virtual account ya. Jadi kalau STR ini kita menggunakan opsi penerimaan negara. Jadi kalau misalnya kita menggunakan mobile banking misalnya, itu sahabat lihat atau pilih di menu lainnya dan cari menu penerimaan negara. Di situ sahabat baru masukkan virtual account-nya ke dalam penerimaan negara. Maka pasti berhasil pembayarannya. Ya. Kemudian yang perlu saya ingatkan adalah website MTKI atau KTKI itu dia setiap Sabtu dan Minggu akan di maintenance. Sehingga pada Sabtu dan Minggu itu tidak bisa melakukan pengurusan. Jadi diupayakan untuk mengurus pada hari efektif ya sahabat ya, Senin sampai dengan Jumat, dan kalau bisa dimulai dari pagi hari. Nah, di sini saya mencoba men-share terkait dengan pengalaman saya ya. Nah, ini adalah tampilan dari website MTKI atau KTKI. Ini adalah tampilan utama setelah kita login ya. Ada pilihan edit profile, ISTR, extra, dan cek status. Nah, ketika sudah berhasil menginput semuanya, maka kita harus mengecek di bagian status ini secara berkala untuk melihat bagaimana perkembangannya. Nah, kalau kita klik di bagian cek status, maka yang akan muncul seperti ini, sahabat. Seperti ini ya, ada 5 tahap, 1, 2, 3, 4, dan 5. Tahap pertama ini bisa dilihat ya, pada pukul 8.32 saya pengajuan, gitu ya.
kemudian pukul 12.39 saya divalidasi, kemudian 12.55 saya sudah bayar ya, jadi di verifikasi pembayaran, dan pukul 17.10 ini STR saya sudah di-approval dan ditandatangan elektronik oleh KTKI. Dan setelah itu saya sudah bisa mencetak atau mendownload dari STR punya saya, gitu ya. Jadi ini pengalaman saya untuk mengurus STR sangat mudah, gitu ya. Ketika kita mengikuti semua persyaratan yang disyaratkan oleh MTKI atau KTKI. Semoga sharing pada kesempatan kali ini membantu untuk sahabat-sahabat semuanya. Tetap semangat dan ingat, tenaga kesehatan wajib punya STR. Jadi ketika STR sahabat habis, ayo segera diurus dan pengurusannya pun sangat mudah, gitu ya. Semoga video kali ini membantu. Demikian, billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.